Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Yana Channel. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini saya juga sehat dan bisa bercerita lagi. Di satu kampung ada pasangan suami istri mempunyai satu anak yang masih kecil. Dan terdengar di rumah mereka terdengar percekcokan antara suami dan istri tersebut. Mereka selalu cekcok setiap hari. Rupanya teman-teman, si istri ini sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dia alami, karena si istri ini jenuh dengan kemiskinan. Karena rumah si suami istri ini gubuk ya, rumah panggung, sedangkan di sekelilingnya itu sudah rumah-rumah tembok. Si istri pun bicara sama suaminya, "Bang, pokoknya saya sudah tidak tahan hidup selalu dalam kemiskinan. Coba lihat tetangga-tetangga kita, rumahnya tembok semua, sawahnya lebar-lebar, sedangkan kita apa, hanya untuk makan aja susah." Suami pun menjawab, "Kita harus mensyukuri dek, kan siapa tahu nanti kedepannya kita bisa seperti mereka." Si istri pun bilang, "Tidak mungkin bang, abang cuman kerja kuli tiap hari, cuma cukup untuk makan, biaya makan dan anak, sedangkan untuk membuat rumah tidak mungkin." Si suami pun menjawab lagi, "Bersabarlah dek, kan siapa tahu ke depan kita ada rezeki dan kita bisa seperti mereka bikin rumah, dan rezeki itu kan tidak tahu, yang penting kita ikhtiar." Ya ikhtiar juga bang, kan abang ikhtiar cuman kuli, penghasilan kuli berapa sih? Nggak cukup bang, pokoknya saya ingin pergi ke luar negeri, kalau abang nggak mengizinkan pokoknya saya ingin cerai. Si suami pun sesaat terdiam dan dia pun mulai bicara kembali, "Jangan begitu dek, kalau bisa jangan pergi ke luar negeri, karena perasaan abang itu kalau ada di luar negeri, gimana perasaan abang tuh, hati itu nggak mengizinkan. Tapi kan abang tahu sendiri keadaan kita, sedangkan abang tidak bisa memenuhi keinginan saya. Ya sabar dulu dek, nanti abang kalau misalkan ada rezeki, siapa tahu nanti abang bisa memberikan apa yang adek minta. Pokoknya saya mau pulang ke rumah orang tua." Akhirnya keesokan harinya si istri pun pulang ke orang tuanya. Seperti biasa, si suami pergi untuk mencari nafkah, yaitu bekerja sehari-hari sebagai kuli. Dan setelah sore hari, si suami pun menyusul ke rumah si mertuanya. Sesampai di rumah mertuanya, pas di dekat pintu terdengar ada orang sedang bicara. Rupanya mertua sama istrinya. Si mertua pun berkata, "Udah, kamu pergi ke luar negeri, kamu minta cerai saja sama suami kamu. Suami kamu itu tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan, dan kamu rumah tangga sama dia sekian tahun tidak ada kemajuan, dan kamu miskin terus. Mending kamu keluar negeri dan minta cerai sama suami kamu. Pasti kamu akan sukses kalau kamu keluar negeri. Kamu kan malu, coba rumah kamu masih gubuk panggung, sedangkan tetangga kamu pada rumah tembok semua, mereka keluar negeri berhasil kan. Sekarang kamu mending minta cerai saja sama suamimu."
Singkat cerita, si suaminya pun mengucap salam. Akhirnya si suaminya masuk ke dalam rumah mertuanya. Sesaat si mertua dan istrinya tuh cuman diam, tidak menyapa kedatangan suaminya. Si suaminya mengambil mendekati anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba si mertua berkata, kamu itu mending ceraikan saja istri kamu, karena kamu itu tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh istrimu. Sedangkan kamu cuma kerja kuli, kamu tidak akan bisa seperti mereka buat membangun rumah. Kamu cuma bisa usaha cuma buat makan doang. Kamu anak, lebih baik kamu ceraikan anak saya, kata si mertuanya. Akhirnya si suaminya pun berkata, Bu, jangan begitu, kan saya kan sudah punya anak, jadi tolonglah jangan ganggu rumah tangga saya. Si istrinya menjawab, ya pokoknya benar apa yang dikatakan ibu saya tadi, bahwa saya pun sudah gak sanggup hidup sama abang. Pokoknya saya minta cerai hari ini juga. Akhirnya si suami, pokoknya kata istrinya kembali, saya pengen keluar negeri, kalau kamu gak mengizinkan saya, pokoknya saya ceraikan. Si suami pun akhirnya berkata, baiklah, kalau memang keinginan kamu dan keluarga kamu di sini minta untuk saya ceraikan kamu, baiklah kalau itu memang keinginanmu, dan saya cuma minta satu, anakmu saya bawa ke rumah saya. Jadi saya ceraiin kamu, tapi anak saya yang bawa. Si mertuanya pun berkata, bawa saja anak kamu, karena nanti pun suatu saat kalau dia sudah besar, anak itu akan memilih dari kedua orang tuanya tersebut, mana yang lebih kaya, mana yang lebih sukses, anak pasti ikut kepada orang tuanya. Akhirnya singkat cerita, bercerailah mereka. Akhirnya si mantan istrinya ini pergilah ke luar negeri. Lama kelamaan tidak ada kabar berita, karena ke luar negeri itu pada biasanya kontraknya itu sekitar 2 tahun ya. Diceritakan ke luar negerinya itu yaitu ke daerah Arab Saudi. Menjelang 2 tahun, si anaknya itu kepada bapaknya ngomong, bicara sama ayahnya, Pak, saya ingin ketemu sama ibu, semalam mimpi ketemu ibu. Bapak anak itu pun terdiam. Akhirnya dia berkata, karena tidak mau anaknya sedih, anak itu masih polos. Akhirnya dia berkata, ya nanti besok pagi kita pergi ke rumah nenek, dan pasti ibu sudah pulang dari luar negeri. Nanti Neng sama bapak kita pergi ke rumah nenek dan pasti ketemu sama ibu. Akhirnya si anak pun senyum karena senang dia bakal ketemu sama ibunya. Oke, lanjut. Di pagi hari, pagi-pagi sekali mereka sudah bersiap, apalagi si anak ini kayaknya mungkin kangen ya, pengen ketemu ibunya ya, sekian tahun dari kecil tinggalin sampai sekarang udah sedikit besar.
Akhirnya dia pun berangkatlah menuju rumah sang mertuanya. Singkat cerita, sampailah ke depan rumah mertuanya. Kira-kira jarak antara 100 meter terlihat di rumahnya itu banyak sekali orang. Si laki-laki itu pun melihat dari jauh di rumah mertuanya itu banyak orang. Di dalam hati si laki-laki itu pun berkata, wah bener, berarti mantan saya sudah pulang dari luar negeri, pasti anak saya senang ketemu ibunya. Akhirnya dia pun dengan berlahan, ya sebenarnya sih malu ya, mau ketemu mantan terus ke rumah mertua, apalagi tahu sendiri kan mertuanya kayaknya tidak sangat-sangat membenci dia, tapi kan demi anak. Akhirnya secara berlahan dia pun mendekati itu rumah. Tiba-tiba teman, sesampai di pintu terlihat si mertuanya itu langsung memeluk si cucunya itu dan memeluk si menantunya sambil menangis dengan berderai air mata. Spontan si laki-laki itu pun heran melihat bekas mertuanya itu menangis. Ada apa sebenarnya? Biasanya angkuh kan sifatnya. Akhirnya si mertuanya pun bilang, kamu lihat apa yang terjadi? Ada apa sebenarnya, Bu? Anak ibu meninggal di luar negeri dan mayatnya baru sampai tadi malam, dan hari ini sedang proses buat penguburan. Ternyata teman sedang mengurus mayat, yaitu mayat mantan istrinya. Ternyata dia meninggal di luar negeri dan mayatnya baru diantar tadi malam. Dan benar saja teman, pas si mantan suaminya itu melihat mayat mantan istrinya itu terbujur kaku di ruang tengah, dan menangislah si mantan suaminya ini, dan anaknya pun yang kecil itu ikut menangis. Akhirnya keharuan yang sangat mendalam di tempat itu terjadi. Akhirnya si mertua pun minta maaf kepada si bekas menantunya itu. Ibu minta maaf atas kesalahan dulu, dan anak ibu tolong dimaafkan karena kesalahan yang pernah dilakukan, dan ibu minta maaf yang sebesar-besarnya mana ibu telah membuat rumah tangga kalian jadi hancur. Akhirnya laki-laki itu pun berkata, ya saya memaafkan. Sebelum ibu meminta maaf ke saya sudah memaafkan, baik itu dari almarhum ibu daripada anak saya, dan saya memaafkan kesalahan ibu. Singkat cerita, akhirnya mayatnya pun dikubur. Tuannya ini berkata kepada cucunya, Neng diam aja sama nenek di sini. Si anak itu menangis teman, dia nggak mau, dia pengen ikut sama bapaknya. Akhirnya pulanglah si anak kecil ini bersama bapaknya kembali ke rumah dia. Oke, itu aja kisahnya, dan mudah-mudahan di balik kisah ini ada hikmah. Intinya kita harus mensyukuri apa yang Allah beri. Oke, itu aja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.